Selamat malam Aumania. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Sehat semua? Coba kita tes dulu suara ketawanya. Kurang kenceng. Yang kiri mana suaranya? Yang kanan mana suaranya? Sama aja. Emang segini doang penontonnya. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita bicara soal Jakarta. Karena Jakarta lagi rame jadi obrolan. Tapi bukan soal diskon parkir, banjir, atau aturan ganjil genap yang tetap aja nggak ngurangin macet. Tapi hari ini kita bahas soal aksi sapu-sapu. Aksi sapu-sapu, ikan sapu-sapu. Jadi ceritanya begini ceritanya. Pemprov DKI mau memperluas operasi penangkapan ikan sapu-sapu di sungai-sungai. Penonton tahu gak sih ikan sapu-sapu? Tahu. Di Filipina namanya janitor fish. Kalau di Inggris namanya cleaning service. Kalau awet muda kayak saya, namanya baby fish. Baby face itu ya. Bahasa latinnya ikan sapu-sapu itu Hyptomus plecostomus. Kalau bahasa latinnya koruptor, tikus-tikus rakus. Kalau bahasa latinnya penonton lembur, saldo minus. Bisa aja Valentinus. Jadi ikan sapu-sapu ini dianggap mengganggu ekosistem. Simpelnya ikan ini datang nggak diundang, semuanya dimakan sampai bikin ikan lokal minder. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perairan atau Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok bilang kalau pihaknya lagi bikin rencana buat operasi besar-besaran. Bukan operasi plastik. Tapi ini operasi penertiban ikan. Kalau urusan mentertib-tertibkan jujur Satpol PP jago banget ini. Jangankan ikan, pasar ikan juga tertib kalau Satpol PP udah turun. Jadi operasinya bakal digelar di berbagai sungai. Intinya selama ada air ngalir, ada ikan sapu-sapu bakal langsung disapu. Nah, menurut Hasudungan, ikan sapu-sapu ini nggak bisa diperlakukan kayak ikan biasa. Harus ditangkap, dipastikan mati, terus dikubur di tempat yang dipilih secara khusus. Alasannya biar nggak disalahgunakan. Mungkin kalau dikubur dekat pemukiman takutnya jadi somai. Makan tuh janitor fish. Tapi ikan sapu-sapu ini beneran kuat. Nggak kayak mental penonton gampang mental. Ikan sapu-sapu tuh ya, udah diracun, diangkat dari air, masih bisa hidup lagi dia. Ya mirip-mirip kayak mantan. Udah diblok, di report, masih bisa DM dia. Mana ngucapin selamat ulang tahun lagi. Bisa aja ember lele. Jadi ikan sapu-sapu dikenal punya daya tahan hidup yang gak akal masuk. Gak masuk akal ya. Dia bisa hidup di air kotor bahkan di lingkungan tercemar. Ikan lain udah ngambang, ikan sapu-sapu masih tenang. Kayak penonton, lingkungannya toksik, gayanya so asik. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga udah bilang kalau ikan sapu-sapu bisa merusak ekosistem karena memakan sumber makanan ikan lain. Jadi ikan-ikan inlander tuh kayak ikan wader atau ikan lele kalah saing udah. Ikan sapu-sapu nih ibarat teman satu kos, nggak pernah belanja, nggak pernah patungan, tapi tukang ngabisin mie instan. Ya mau nggak mau mending pindah kos daripada boncos. Pramono juga bilang operasi ini targetnya jelas, populasi ikan sapu-sapu harus dikurangi. Biar ikan lokal bisa berkembang. Nah ini cocok, harusnya bisa dicontoh untuk perkara lain. Contohnya perkara kerjaan lah. Kurang-kurangilah populasi karyawan titipan.
Biar rakyat yang punya prestasi tapi minim koneksi juga bisa mengembangkan potensi diri. Jangan mengembangkan dinasti. Tidak pantas. Balik lagi ke soal cleaning service ikan sapu-sapu. Problemnya sampai sekarang Pemprov DKI nggak punya roadmap jangka panjang. Jadi ini masih aksi tahunan. Sama kayak resolusi awal tahun, pasang ekspektasi tinggi, realisasinya gitu lagi, gitu lagi. Lagi gitu. Kayak penonton, targetnya mau kaya tapi kerjanya rebahan sambil ngeslot. Tidak pantas. Menurut ahli ikan dari IPB, Charles Simanjuntak, metode penangkapan massal itu belum cukup karena ikan sapu-sapu ini bukan ikan biasa. Ini ikan produktif banget. Kalau ikut program KB, petugasnya nyerah. Bayangin satu ikan betina bisa bertelur sampai 19.000. Dan bisa bereproduksi beberapa kali dalam 1 tahun. Jadi ditangkap satu nih. Lahir lagi tuh 18.999 ikan. Banyak lah pokoknya. Kalau cuma ditangkepin ya cuma dapat capek doang. Gitu aja terus sampai ikan sapu-sapu jadi ikan laundry. Ikan jantannya juga nggak mau kalah. Satu ikan sapu-sapu jantan bisa membuahi 2 betina. Produktif sekali. Kalau penonton, satu gebetan aja kelabakan. Sosokan nafkain ani-ani. Tidak pantas. Tingkat kelangsungan hidup ikan sapu-sapu juga di atas 90% dan bisa bereproduksi saat ukurannya masih kecil. Buset nih ikan udah poligami, kawin usia dini. Tapi ini ikan keren juga, kecil-kecil produktif. Penonton, di usia yang sudah menginjak kepala orang, masih ngambang. Ikan sapu-sapu ini omnivora. Makan apa aja nggak pilih-pilih. Nah ini baru penonton banget. Pas tanggal tua apa aja diganyem. Masalah lainnya di Jakarta nggak ada predator alami. Jadi ikan sapu-sapu ini saya nggak ada lawan. Beda sama di asalnya di Sungai Amazon. Ada ikan common snook, tarpon, buaya spectacle caiman, sampai burung neotropik kormoran. Di sana hidup mereka keras dikejar predator. Ikan sapu-sapu di Jakarta paling dikejar Satpol PP. Itu juga kalau ikannya lagi mangkal. Karena tidak ada predator alami, populasinya meledak. Ikan sapu-sapu jadi spesies invasif yang sukses. Ini ikan kalau di kantor-kantor mirip kayak anak owner lagi magang. Masuk sendiri tapi langsung nguasain divisi. Senior pada nurut. Ahli ikan IPB yang tadi Charles kasih saran penanganan yang terpadu. Mulai dari pencegahan, penangkapan, sampai kontrol biologis. Dia juga usul agar ada pemanfaatan ikan ini, tapi bukan buat dimakan. Nah ini penting nih, jangan sampai ada yang ngira ikan sapu-sapu aman dimakan. Ikan ini bukan sumber protein, tapi sumber masalah, apalagi kalau salah mengolah. Ingat, ikan sapu-sapu ini hidup di air tercemar dan bisa menyerap logam berat kayak timbal. Karena kalau penonton tumbal. Tumbal circle atasan. Jadi ikan sapu-sapu ini menyimpan kandungan-kandungan berbahaya itu di dalam tubuhnya. Dan kalau dimakan nih, ya ditelan. Ya jadinya pindah ke tubuh kita. Tapi ironisnya sampai sekarang belum ada aturan khusus yang melarang konsumsi ikan sapu-sapu. Hasudungan bilang regulasinya belum ada. Dan kalau mau dibuat butuh kajian panjang. Ya namanya juga namanya. Di sini kalau mau cepet ya harus disesuaikan waktunya. Sementara itu menurut staf Subkelompok Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Dinas KPKP DKI, Natalia Puspasari, permintaan ikan sapu-sapu di masyarakat masih tinggi karena harganya murah, sekitar 500 sampai 1.500 rupiah per ekor.
Kalau di fillet sekitar 15.000 sampai 25.000 per kilo. Jadi ya wajar ada yang tertarik. Terutama masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan butuh sumber protein murah. Tapi masalahnya murah belum tentu aman. Jangan sampai mau hemat malah dirawat. KPKP mengimbau masyarakat buat memastikan bahwa ikan yang dimakan itu dari perairan bersih. Nah ini ikan di Jakarta dan perairan bersih itu 5 kata lucu. Sungai mana yang bersih? Dan terkait pelepasan ikan sapu-sapu sebenarnya udah ada aturan larangan memasukkan dan melepas ikan yang bisa merusak ekosistem. Tapi masalahnya nggak ada sanksi tegas. Nggak ada pidana, nggak ada denda, nggak ada sanksi administratif. Jadi aturannya rigid, tapi sanksinya nggak gigit. Gue gigit nih. Aturannya udah kayak wasit, nggak pakai peluit, jangankan pelanggaran, mau kick off aja nggak bisa. Kapan nyempritnya nih wasit? Gue semprit nih. Akhirnya ikan sapu-sapu ini jadi simbol masalah yang lebih besar. Bukan cuma soal ikan tapi soal ekosistem, regulasi, dan konsistensi kebijakan. Karena kalau penanganannya setengah-setengah, ikan sapu-sapu nggak akan musnah, tapi petugasnya yang lelah. Lelah aku deh. Intinya di Jakarta yang susah dikendalikan itu nggak cuma macet, tapi juga populasi ikan sapu-sapu yang jumlahnya lebih banyak dibanding dompet rakyat kecil di tanggal tua. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan usai jeda, kita akan hadirkan bintang tamu kita di Midnight Live. Ada Joko Anwar di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live bersama saya Joko Anwar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Marjani yang merupakan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid pada Senin 13 April 2026. Marjani ditahan selama 20 hari hingga 2 Mei 2026. Marjani diduga sebagai representasi dari Abdul Wahid dalam dugaan tindak pemerasan anggaran proyek di Dinas PUPR Provinsi Riau. Abdul Wahid meminta jatah sekitar 7 miliar terkait penambahan anggaran tahun 2025 pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1-6 Dinas PUPR PKPP Riau. KPK menemukan 3 kali setoran dana yang melibatkan beberapa pihak termasuk Marjani. Setoran pertama, uang terkumpul 1,6 miliar rupiah. 950 juta diterima oleh Marjani dan digunakan untuk kepentingan Abdul Wahid. Pengumpulan uang kembali dilakukan dalam rentang waktu Agustus hingga Oktober 2025 sebesar 1,2 miliar rupiah. Kemudian pada 2 November 2025 dilakukan penyerahan uang sebesar 450 juta rupiah kepada Marjani. Dan pada 3 November 2025 sebesar 750 juta rupiah. Dari rangkaian penyelidikan tertutup, KPK mengamankan 1,6 miliar rupiah. Kita simak pernyataan PLT Direktur Penyidikan KPK berikut ini. Kembali menetapkan 1 orang sebagai tersangka yaitu saudara MJN selaku ADC atau ajudan ex Gubernur Riau, saudara AW. Nah, peran di MJN di sini, tersangka MJN selaku ajudan itu sangat krusial terkait dengan pengumpulan uang-uang yang dari masing-masing kepala UPT. Karena merupakan tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Masih ingat soal kasus Amsal Sitepu? Seorang videografer yang ditetapkan sebagai tersangka dan sampai akhirnya direspon oleh DPR hingga Amsal dibebaskan. Ternyata kasus ini berbuntut panjang. Nah, buntut dari kasus ini, Kepala Kejaksaan Karo dan ke Raja Gukuk dicopot dari jabatannya. Kini posisi tersebut diisi oleh Edmond Noveri Purba.
Mutasi tertuang dalam surat keputusan Jaksa Agung nomor 488 tahun 2026 tanggal 13 April dan dikonfirmasi Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Namun belum diketahui jabatan yang kini diemban oleh Danke. Anang hanya mengatakan Danke kini berada dalam jabatan fungsional. Jaksa Agung ST Burhanuddin juga merotasi Kajati Sumatera Utara Harli Siregar. Ex-Kapus Penkum itu kembali ke pusat untuk menjadi Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Amsal diperkarakan terkait dengan pengelolaan anggaran proyek yang berasal dari dana pemerintah desa. Sejumlah temuan menyebut adanya dugaan penggembungan biaya atau markup hingga ketidaksesuaian antara pekerjaan dan anggaran yang direalisasikan. Kasus ini kemudian menyita perhatian publik karena dinilai memiliki sejumlah kejanggalan dalam proses penanganannya. Dalam pengembangannya, Amsal Sitepu akhirnya dibebaskan dan status hukumnya berubah setelah melalui serangkaian proses. Demikian berita kali ini. Saya Joko Anwar, sutradara. Kalau udah singkatan-singkatan agak susah tuh. Tapi gimana tadi penampilan dari Bang Joko Anwar? Oke lah ya. Keren ya. Saya jadi render ya. Minder iya. Udah Bang Joko Anwar di sini aja. Oh, di sini aja? Iya, di sini aja. Saya yang di sini. Ya. Saya pikir otong tadi. Gimana Bang Joko Anwar? Kembali ke kasus selanjutnya. Udah. Dua berita aja cukup. Lebih susah jadi sutradara apa jadi ini pembaca berita? Lebih susah jadi sutradara. Oke, karena kita masuk segmen Sebat bersama Sebat. Joko Anwar. Sebat itu Selasa baca komentar. Selasa baca komentar, kan aku selalu nonton, tahu dong Sebat itu. Keren. Kita mulai Sebat berikut Sebat ini. berikut ini. Nah, kita sudah mengumpulkan sejumlah komentar dari Aumania. Bang Joko Aumania? Anwar. Iya. Mania. Jadi dari 2.700 kita ambil 7. 2.700. Kita ambil 7 aja. Ambil 7. Iya. Oke. Oke. Ini dia nih temanya. Sudah nonton trailer film Ghost in the Shell? Gimana tanggapan Aumania? Kita baca komentar yang pertama. Kita baca ganti-gantian aja ya. Ganti-gantian. Bang Oke, Jokan. siap. Oke, yang pertama dari @lia.styy. Fansnya Sintayong kayaknya nih. Ini film atau perasaan aku ya, sama-sama penuh ghostingan. Wah. Keren, nggak sabar nonton fullnya. Wow. Jangan lupa 2 hari lagi Ghost in the Shell tayang. Maksudnya nonton full trailer ya, berarti dia nontonnya cuma depannya doang tuh kan? Nonton fullnya jangan lupa tanggal 16 April 2026. Komen kedua dari @mfauzan_al24. Sepertinya cukup menarik dan bikin merinding. Dari segi posternya aja terasa menyeramkan. Tapi film ini kualitasnya cukup bagus. Cukup katanya. Buat ditonton dari tanah air sampai ke mancanegara. Meskipun saya kurang menyukai film horor, tapi memang layak untuk ditonton dan ingin merasakan menguji adrenalin yang lebih seru. Sukses terus Kak Joko. Tulisannya Om itu. Om Jokang. By the way, ini bukan film horor, ini film komedi sebenarnya. Horornya hanya sedikit. Nah itu Ya. dia. Banyak yang mengira ini film horor ya. Horor. Cuman hidup di Indonesia horor kan ya setiap hari. Saya tinggal dulu ya. Jadi butuh komedi. Oke, lanjut lagi ke komentar ketiga dari @gray_norton7. Salut sama Om Joko Anwar. Dari sekian film horor yang pernah dibuat, apalagi semuanya saling berhubungan di universe-nya, akhirnya ada satu film lagi yang sedikit keluar dari zona nyaman Om Joko Anwar itu sendiri. Beneran tuh Om? Keluar dari zona nyaman? Ya gitu Om. Terobosan untuk bikin film horor lagi tapi berbalut komedi satir ini cukup jarang ada di perfilman Indonesia. Bahkan nggak ada loh malahan. Film ini pasti bakal mengundang gelak tawa dan... Gelak tawa. Gelak tawa. Nah, bukan gelak tawa itu lak. Gelak tawa. Nah itu dia.
Sampai mana tadi ya? Oh, iya. Dan humor yang gelap. Dan humor yang gelap karena berhubungan dengan kondisi negeri ini yang begitu lada. Wek. Tapi apapun film horor, kalau yang bikin itu Om Joko Anwar pasti meledak. Udah gitu filmnya banyak aktor kelas atas lagi. Menyala Om Jokan. Yeay. Iya loh banyak. Meledak. Itu kaget. kaget. Iya. Lanjut lagi. Komen keempat dari @MHMMD Zainal. Sudah Min, trailernya aja pecah banget, visualnya dapet. Misterinya juga bikin penasaran dari awal sampai akhir. Sepertinya bakal jadi standar baru buat genre di Indonesia. Nggak sabar nunggu rilis filmnya. Fullnya. Kayak lagi baca iklannya. Untung ada gini, filmnya nyam-nyam banget. Iya. Masuk. Kita lanjut lagi dari Abigea 286. Baru kali ini denger lagu Cicak-cicak di dinding berasa aura merinding diskonya. Semoga setelah ini nggak takut lihat cicak ya. Lihat mantan takut ya. Tapi visualnya juga mendukung banget horornya dan ada komedinya biar nggak tegang banget. Iya, komedi satir ini. Komedi satir. Ini baru pertama kali di Indonesia kali ya? Oh, udah sering, tapi kayaknya yang paling bagus ini. Namanya juga promo. @Jaka Stage. Bagus pokoknya. Saya harap Mas Jokan nih, bagus nih, dia nggak Om. Saya harap Mas Jokan tetap terus berkarya untuk buat film lain yang bisa tembus mancanegara penayangannya. Salut banget untuk film Ghost in the Shell bisa tayang hingga ke 86 negara. Suatu saat nanti bisa ada salah satu film Mas Jokan yang mampu memenangkan piala Oscar agar karya Mas Jokan makin diakui dunia dan diminati penikmat penonton di luar negeri. Amin. Wah. Gak perlu piala Oscar, piala Bambangnya cukup. Cukup ya? Gak usah ke barat-baratan lah Oscar. Bambang aja. Bambang ya. Atau piala Joko. Bisa juga. Oke, lanjut lagi dari itsme.yan. Merinding banget, apalagi yang versi poster serem abis. Yang takut trepofobia, kayaknya pada mikir-mikir dulu sama film ini. Tapi karena film ini mengandung unsur komedi satir, saya bakal minat sekali untuk nonton film ini. Sukses terus Om Jokan. Kita kasih tepuk tangan. Untuk Aumania yang sudah memberikan komentarnya ya di akun Midnight Live. Panjang-panjang. Panjang banget, kita bacanya juga sampai gila. Iya. Nyam-nyam banget. Ya. Masuk lagi ya. Oke, kalau gitu kita jeda dulu. Kita akan ngobrolin lebih jauh lagi Ghost in the Shell bersama sang sutradara Joko Anwar. Jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kita harus kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Joko Anwar. Ghost in the Shell, salah satu film yang diantisipasi, yang paling tunggu-tunggu di tahun ini. Dan saya melihat jarang-jarang Bang Joko Anwar bikin film judulnya bahasa Inggris ya. Iya. Sekarang bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris. Ya. Ghost in the Shell. Yes. Apa makna dibalik judul Ghost in the Shell. Ya. Jadi kalau kita melihat kan penjara itu bisa dibilang miniatur dari sebuah negara ya. Jadi ada sistem. Jadi sistem ini sistem penjara, tapi merupakan miniatur keseluruhan sistem dalam sebuah penjara, di mana para napinya itu adalah warga negara yang merasa terpenjara di negeri sendiri, gitu. Oke. Dari situ udah dapet ya. Iya, udah dapet. Satirnya udah dapet tuh ya. Jadi ini kita menggambarkan bagaimana dulu kan ada tuh hashtag kabur aja dulu. Ya. Tapi nggak semua orang punya privilege buat bisa kabur kan. Kalau kita, kebanyakan kita mau kabur kemana? Karena apa? Di dalam penjara nggak bisa keluar. Oke. Gitu ceritanya. Oh, di situ. Ceritanya sendiri tentang satu penjara lapas di mana orang biasanya beraura negatif kan. Udah ada represi, kemudian hukum juga tidak adil. Ya. Mereka yang melakukan kejahatan kecil hukumannya mungkin sama dibandingkan dengan orang yang melakukan merugikan orang banyak, koruptor lah gitu.
udah semuanya merasa negatif, datang satu entitas, satu hantu yang membunuh orang yang paling negatif auranya. Jadi mereka sudahlah terrepresi, auranya negatif, dan yang paling negatif dibunuh. Jadi kayak double problem gitu. Sehingga akhirnya mereka memutuskan daripada kita mati, kita berbuat baik aja yuk. Jadi semuanya ada yang beribadah, ada yang melakukan hal-hal yang baik gitu. Cuman ketika beribadah itu adalah sebuah hal yang transaksional, apakah itu masih ibadah atau tidak? Oke. Gitu. Makanya harus nonton fullnya di 16 April 2026. Kalau tadi kan aku ngomongnya agak-agak kayak berat gitu film-filmnya enggak. Filmnya ringan banget karena kayaknya sekarang udah stres ya kita udah kebanyakan plot twist kan di Indonesia. Setiap hari plot twist gitu kan, double plot twist gitu. Jadi ketika nonton ini orang pingin bukan refreshing tapi kayak bisa meluapkan segala stres yang kita punya saat ini. Gitu. Karena sepertinya relate banget ya. Relate. Filmnya tuh relate banget. Jadi semua yang kita hadapi sekarang ada di film ini gitu. Wow. Dalam cara yang entertaining. Iya. Jadi dengan cara yang Joko Anwar banget lah pokoknya. Karena visualnya itu kan terakhir Bang Joko Anwar kesini pengepungan di Bukit Duri. Iya. Film action juga menegangkan. Nah ini tidak kalah menegangkan. Tadi Anda menyebut soal hantu. Jadi ini film horor atau gimana nih? Ini film horor komedi. Horor komedi. Karena sebenarnya hantu itu kan adalah segala sesuatu yang tidak kita kenal sering dianggap hantu gitu kan. Dan kita anggap sebagai sesuatu yang membahayakan kita gitu. Karena tidak kenal. Jadi mungkin kayak penguasa melihat rakyat kayak hantu karena mereka nggak kenal gitu. Nggak kebalik ya. Iya kan maksudnya kan kalau misalnya nggak dianggap hantu kan pengen apa masalah kamu apa sih? Apa yang kamu hadapi bisa nggak kita mencari solusi untuk masalah kamu gitu. Tapi nggak hantu nih gitu. Wah ini harus kita basmi gitu. Tangkap. Nah, ini syutingnya di penjara mana ini? Nah, penjara ini kita bangun selama 2 bulan. Oh ya? Jadi karena penjara di Indonesia penuh semua nggak bisa dipakai syuting. Oke. Nggak bisa dipakai syuting akhirnya kita bangun di sebuah tempat. Jadi dari scratch kita bangun memang betul-betul penjara yang fungsional. Ada sel bloknya, ada tempat makan bersama, ada tempat ruang mandi bersama, ada pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan sehingga tercipta satu lembaga pemasyarakatan kita bangun dalam 2 bulan gitu. Dan kita syuting di situ. Berarti risetnya harus ke penjara beneran? Risetnya kita ke penjara beneran. Dan beberapa fasadnya dan beberapa selnya itu kita ambil dari penjara Sukamiskin. Oke, Ya, gitu. Oke baik. Kenapa sih Bang Joko Anwar perlu menggarap film ini? Karena pertama saatnya kita bersuara lewat karya gitu. Dan mencoba untuk meningkatkan kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Tapi lewat cara yang tidak malah membuat tambah menderita tapi dikasih hiburan iya. Tapi ketika penonton pulang kayak ada sesuatu yang stay di dalam pikiran kita. Oke. Mirip Midnight Live ya? Kayak Midnight Live, iya betul. Rencananya ngajak Resa, cuman katanya mahal. Ya. Saya mah yang penting waktunya aja lah. Nah, seberapa besar peran teknologi dalam film ini, Bang Joko Anwar? Peran teknologi gini, film itu kan adalah gabungan antara craftsmanship yang melibatkan teknologi juga. Jadi memang kita ingin membuat sebuah film yang terlihat sangat polis. Artinya kita kepengen film ini tidak hanya memenuhi standar benchmark film Indonesia tapi juga film dunia. Karena sekarang kita bersaing dengan dunia kan. Iya. Jadi secara teknologi misalnya VFX-nya, CGI-nya kita bikin sedemikian rupa sehingga up to par sama film-film dari luar gitu. Dan alhamdulillah karena dari secara kualitas ini sesuatu yang mereka anggap baik penonton global dan segi cerita juga sangat relatable buat dimanapun penonton berada dari negara manapun. Karena korupsi ternyata tidak punya kewarganegaraan ya. Cuman kadarnya kan. Kalau di negara lain ada yang segini, negara yang lain ada yang segini. Di negara lain. Kalau kita sih. Nah jadi alhamdulillah kita sudah dibeli oleh 86 negara. Bahkan sebelum tayang di Indonesia. Wow. Akan tayang di bioskop luar.
Belum tayang udah untung. Udah sudah dibeli. Wah, Duitnya belum dihitung. Ya, bisa aja Joko Anwar. Wow, 86 negara. 86 negara. Dan sebelumnya kan sempat tayang di luar negeri juga ya? Betul, kita pertama kali world premiere itu di Berlinale atau Berlin Film Festival, salah satu dari 5 festival paling prestisius di dunia selain Cannes, Sundance, Toronto, dan Venice. Jadi Berlin juga di antara 5 itu, dan setelah kita tayangkan ke Berlin, tadinya ketika kita diundang ke Berlin dan lolos seleksi, kita agak deg-degan banget karena kita berpikir bahwa film ini kan isunya Indonesia banget, joke-joke-nya juga Indonesia banget, komedi Indonesia banget gitu. Jadi ketika pertama kali penonton datang tuh sold out. Kita ada beberapa penayangan di Berlinale dan sold out semua. Malam pertama tayang belum pernah ada yang nonton film kita, bahkan orang Indonesia. Yang masuk tuh dari segala macam kewarganegaraan dan dari yang remaja, anak kuliah sampai yang tua banget, 80 tahun, 90 tahun nonton semua. Dan aku waktu itu bawa Abimana Arya Satya sama Andy Arfian, dan Abimana tuh betul-betul nervous karena ini pertama kali film kita ditayangkan ke publik. Kalau misalnya responnya negatif kan kita kayak Di luar negeri lagi. gimana caranya kita bisa menjual film di Indonesia. Jadi deg-degan banget, random banget nih Jok, kata Abimana. Ketika filmnya dimulai, logo Kamensi Pictures dibuka, baru 1 menit itu pecah ketawanya. Pecah dari mulai awal sampai akhir itu pecah. Mereka betul-betul bisa merespon bukan cuma joke-nya tapi juga isunya. Dan setelah filmnya selesai itu Q&A-nya terpanjang sepanjang Berlinale tahun 1 jam lebih. Wow. Sampai kita diusir karena semua orang pengen bertanya terus gitu. Penasaran Dan yang banget. lucunya adalah beberapa isu yang ada di film ini yang menurut kita getir dan kayak bikin nyes gitu. Buat mereka lucu, mereka ketawa. Ha, aku tanya kenapa sih kalian ketawa? Ya itu kan lucu, nggak mungkin di sebuah negara tuh ada seperti itu gitu. Aku langsung bilang, for you it's comedy, for us it's life. Wow. Jadi memang lucu banget hidup kita ini. Bukan tombol tapi tertekan. Wow, tapi kan yang main juga aktor-aktor top di sini ya. Iya. Ghost in the Shell luar biasa. Bagaimana menggabungkan aktor-aktor ini, Bang Jokan? Memang waktu ketika pertama kali kita mengensemble para pemain ini, Iya. produser aku Tia Hasibuan sempat kayak, ini gimana ya Bang, ini semua pemain utama semua loh gitu. Iya, ya. Karena kita pemainnya, ensemble-nya aja ada 20 orang. Jadi pemeran utamanya itu ada 20 orang. Jadi betul-betul kayak ensemble cast, semuanya punya porsi yang sama dan penting. Iya. Ditambah dengan para napi, karena kita bikinnya realistis banget ya. Bukan cuma tempatnya, tapi orang-orang yang kita cast sebagai napi-napi yang mempopulasikan si lapas ini memang nggak mau kayak dikit banget, tapi memang full banyak. Jadi totalnya itu 420 orang. 420 Jadi yang orang. ngumpulin mereka semua itu ya pertama deg-degannya bukan cuman karena tentunya biaya lebih mahal, tapi bagaimana membuat semua orang berada dalam satu on the same page gitu. Nggak ada ego segala macam, dan ternyata semuanya lancar banget. Karena semuanya percaya bahwa kita bikin film bukan cuma bikin film biasa, tapi bikin film yang betul-betul menyuarakan keresahan kita sekarang gitu. Dalam cara dengan cara yang menghibur gitu. Dan juga ada aktor yang di casting secara online. Ada beberapa kali memang kalau kita bikin film kita punya komitmen untuk mencari orang baru, dan di Ghost in the Shell kita bikin online casting, dan ada satu orang namanya Magistus Miftah, pertama kali main film ever, pertama kali acting, karena dia adalah seorang penari dan pembaca tarot, dan dia mengalahkan 400-an kontestan. Jadi luar biasa. Tadi kan ada yang di trailer yang Tetes Kedes itu. Nah, Oh, itu dia? Ya, itu dia. Wow. Cukup unik ya dalam mencari aktor-aktor baru ini ya Bang Betul, Joko Anwar karena ya. kita kan kepengennya film ini menjadi pintu yang terbuka buat siapa saja yang memiliki talent gitu. Jadi memang film ini kita maksudkan menjadi showcase buat talenta-talenta Indonesia dan negara tetangga. Karena ada juga 2 pemain Malaysia yang ikut dalam film ini, yaitu Ho Yu Hang dan Bron Palarai. Oke, dan tadi kalau kita lihat trailernya ya, ada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Cicak di dinding. Ya, Dan itu masuk banget loh. masuk ya. Beneran? Bener.
Dan tadi saya lihat juga jadi makin apa ya, makin nuansa seremnya tuh dapat banget. Tahu nggak kenapa jadi makin serem banget? Kenapa? Karena film itu, lagu itu, Cicak Cedini ini walaupun itu film anak, tapi itu bercerita tentang predatory behavior. Ya kan, cicak nangkap nyamuk kan, hap lalu ketangkap. Oke, Ya kan? oke, saya baru Jadi nggak tuh. yang suka-suka nangkap tuh predator. Oh, Ya kayak si cicak ini maksudnya, nangkap Oke. nyamuk. oh nangkep nyamuk, Nangkap oke, nyamuk lah. iya iya. Nangkep iya. apa? Nangkap nyamuk. Iya, wow, ini menarik ya karena kan satir ada, komedi ada, dan juga kalau kita lihat trailernya itu kan, wah kata-katanya cukup membahayakan buat di televisi. Tapi jadi justru bikin orang penasaran pengen nonton film ini. Nggak takut dibredel nih, Bang ya? Enggak sih, kita jalannya ini kok. Lurus walaupun pinggir jurang. Ya, asal jangan udah pas masuk aja, masuk jurang. Waduh, nah semua penggemar film karya Joko Anwar pasti tahu dalam setiap karya penuh dengan pemaknaan semiotika. Oh itu, Semiotika. iya. Gimana menurut Semiotika. Bang Jokan? Sebenarnya gini, kenapa orang ngomong kayak gitu? Karena memang kalau aku sama teman-teman bikin film itu nggak mau ada satu hal pun yang ada hanya karena harus ada gitu. Tapi semuanya itu adalah bagian dari storytelling. Misalnya kalau ini adalah sebuah frame dalam film kita, ini meja kenapa dia melengkung, kenapa warnanya ini tuh harus ada alasannya. Gitu. Mungkin alasannya karena yang punya studio ini sukanya warnanya apa. Jadi betul-betul ada background story-nya. Nggak boleh cuman karena cantik banget gitu. Dan karena semua yang ada dalam film ini ada artinya, orang sering menganggap bahwa kita sering bermain-main dengan semiotika. Kayak misalnya tadi baju tahanan warna kuning. Warna kuning. Iya, itu ada maksud tersendiri atau memang ya udah warna kuning aja? Ada lah. Ada ya? Ada. Bahkan nomor-nomor di Oh ya? baju mereka itu ada artinya. Wow. Apa artinya? Nah, Nonton. nanti. Iya, nonton dulu tanggal 16 Tanggal April. 16 April. Gimana perasaan deg-degan, nervous? Enggak sih. Karena udah tayang di luar negeri dan responnya positif gitu. Karena kalau film itu udah dirilis ke publik dan akan kita rilis ke publik, kayaknya udah kita nggak boleh deg-degan lagi. Buat apa? Karena orang akan punya pendapat. Maksudnya kita ditonton film kita oleh 10 orang, akan ada 10 opini dalam merespon film kita. Kalau 1 juta penonton ya 1 juta opini. Jadi kita nggak bisa kayak terlalu worry orang bakal ngomong apa. Tapi terlebih lagi karena memang ketika di Berlinale luar biasa sambutannya. Dan kemarin kita sudah test drive kita betul-betul kayak mau mempertontonkan Ghost in the Shell duluan ke beberapa teman di 16 kota. Jadi orang beli tiket dan itu sold out 100%. Dan responnya juga overwhelmingly positif. Jadi kita insya Allah merasa yakin sih. Apalagi kalau udah balik modal ya, ya kan? Udah santai aja. Bang Jokan. Ya. Katanya ide film ini tuh sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018. 2018 ya. Jadi 2018 tuh aku sama teman-teman concern banget masalah beberapa hal, termasuk salah satunya yang terbesar dari deforestasi. Oke. Karena ini satu hal yang orang tuh kayak ya udah nggak apa-apa deh gitu. Padahal kalau kita lihat ya di Indonesia kan sangat kaya sekali dengan hutan. Dan kita punya kekayaan lingkungan yang luar biasa banget. Sehingga korupsi lingkungan itu menjadi salah satu hal yang seharusnya sangat jadi concern kita. Tapi kan kita sering lupa. Bahkan kita lupa di tahun 2021 di Kalimantan terjadi banjir yang juga sangat luar biasa. Sampai dengan 100.000 orang diungsikan gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa bencana ada penyebabnya dan life goes on dan terulang lagi gitu. Jadi pada waktu itu kita berpikir gimana kalau kita suarakan not in a preachy way, kita nggak mau berkhutbah tapi ya kita tampilkan sedemikian rupa sehingga orang merasa bahwa ini kita berpikir lebih banyak tentang hidup kita di negara ini gitu. Ya, mengajak orang melawan lupa. Melawan lupa. Melawan Pak. Kalau Ghost in the Shell ini memang adalah refleksi dari realita hidup. Apa yang ingin Bang Jokan sampaikan kepada penonton Ghost in the Shell dan apa harapan Bang Jokan terhadap film ini? Pertama seperti yang aku bilang tadi, kita ingin membuat sebuah film yang orang relatable dan relevan issues-nya. Karena
kita hanya akan bisa menikmati sebuah film, kita udah meluangkan waktu, meluangkan uang untuk beli tiket, nonton ke bioskop, harus ada sesuatu yang relatable bahwa ini adalah kita, this is our life. Dan film Indonesia kan sekarang menguasai 65% market share. Jadi orang lebih memilih nonton film Indonesia ketimbang film asing. Karena memang penonton itu kepingin menonton yang relatable buat mereka. Isunya, ceritanya, karakternya gitu. Dan relevan juga sesuai dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari. Jadi kita ingin membuat sebuah film yang relatable, relevan. Sehingga orang punya kedekatan emosional dengan karakter yang ada di filmnya. Itu yang paling utama sih itu. Gitu. Ghost in the Shell 16 April 2026. Ghost in the Shell 16 April. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Joko Anwar. Terima kasih Bang Joko sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih. Sering-sering ya Bang. Baca berita. Iya. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Abis ngobrol bareng Bang Joko Anwar. Sekarang kita bahas war. War. Tahu nggak war? War. Bahas war, perang. Terkait ketegangan Amerika-Iran. Paman Trump mengancam memblokade Selat Hormuz setelah perundingan damai dengan Iran di Islamabad berakhir buntu akibat ulah Zionis. Langkah ini dikhawatirkan memicu eskalasi konflik yang lebih luas termasuk potensi keterlibatan China. Berikut informasi selengkapnya. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan blokade militer terhadap pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman telah diberlakukan. Trump mengisyaratkan opsi blokade militer sebagai bentuk tekanan maksimal terhadap Teheran pasca buntunya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad. Namun China menilai blokade tersebut bertentangan dengan kepentingan global dan berpotensi memperburuk krisis energi dunia. Ketergantungan Beijing terhadap pasokan minyak dari kawasan Teluk membuat setiap gangguan di Selat Hormuz menjadi ancaman langsung bagi kepentingannya. Saya jangan pikirkan bagaimana mereka menyetop kapal Cina yang lewat dikawal sama berani atau tidak, Pak? Kapal perusak Cina. Atau mereka mengawal kapal milik Perancis atau Jerman yang temannya sendiri, masa di stop? Nah itu kan jadi masalah baru, tapi itu kan masalah terpisah. Yang penting sekarang ada ancaman untuk ini, karena memang apa yang terjadi dalam perundingan itu adalah Amerika berada di dalam tekanan, dia bolak-balik ngebom, tetapi tidak ada efek apapun yang membuat Hormuz dilepas, membuat Iran melepaskan tuntutannya ataupun mengendur apa yang dia perjuangkan. Sejumlah analis menilai langkah Trump ini lebih mencerminkan strategi konfrontasi dibandingkan jalur diplomasi. Muncul dugaan bahwa langkah ini tidak semata strategi Trump, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan politik Perdana Menteri Zionis Israel, Benjamin Netanyahu. Zionis disebut aktif mendukung upaya membuka kembali Selat Hormuz dan melemahkan kontrol Iran atas jalur tersebut. Trump memang ingin jadi presiden paling berjasa bagi Israel ya. Salah satunya itu bagaimana menumbangkan rezim ini, itu kan tujuan pertamanya. Bagi delegasi ini hanya menginginkan tuntutan Amerika yang merugikan Iran dipenuhi oleh Iran. Nah, tapi kita tahu Iran bukan negara yang bisa didikte. Nah, apakah dia bisa meyakinkan Trump juga supaya kepentingannya juga ikut diperhitungkan di situ? Ya, itu yang kita tidak tahu ya. Nah, sampai selama ini kita lihat bahwa Israel itu selalu ingin memanfaatkan Amerika Serikat untuk kepentingan politik dia juga gitu. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan blokade ini adalah mengawasi dan menegakkan aturan terhadap tingginya jumlah kapal yang setiap hari melintasi Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Dengan meningkatnya ketegangan dan keterlibatan kekuatan besar dunia, pertanyaannya kini, apakah ini masih bagian dari strategi Amerika dan Zionis? Tim Liputan Metro TV.
Sementara itu di Indonesia, Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia juga ikut mengecam agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dan mengajak agar kita tidak terjebak dalam propaganda yang memecah belah umat. Dan ini dia informasinya. Dalam Forum Halal Bihalal Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia atau IKUII, Ketua Umum IKUII Ari Yusuf Amir menyoroti tajam ketegangan geopolitik global. Menurut Ari, agresi militer terhadap Republik Islam Iran adalah ujian moral bagi dunia. Ia meminta alumni UII tidak terjebak propaganda yang memecah belah umat. Sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD, mantan Ketua MA Syarifuddin, hingga mantan Ketua KAI Suparman Marzuki turut hadir. Forum ini ditegaskan sebagai ruang kolaborasi untuk menghadirkan manfaat nyata bagi bangsa di tengah krisis global. Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas geopolitik global. Agresi Amerika dan Israel terhadap Republik Islam Iran telah menyeret peradaban modern kekerasan yang berkepanjangan. Situasi ini menjadi ujian moral bagi kemanusiaan. IKUI tidak boleh berdiri tanpa sikap. Kita harus melampaui sekat-sekat sempit, termasuk perbedaan mazhab dan aliran yang kerap dijadikan alat propaganda untuk memecah belah umat. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Aumania dan juga terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Bang Juki, cemilan hari ini apa Bang Juki? Ya. Kroket ya? Bisa buat kebulan tuh kroket ya. Itu roket ya. Oke, kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.